Masya Allah, mataharinya baru mau naik itu guys. Dan hari ini aku belanja kalian view from pantai. Dan beginilah kondisi pagi-pagi sebelum jam 7, karena jam 7 semua di sini baru akan bergerak seperti itu. Kapal-kapal mulai melakukan penyeberangan, mulai mengangkut semua penumpang dari pulau ke Lombok. Bahkan dari Lombok ke pulau pun akan dimulai di jam 7 seperti itu. Dan seperti ini ketika perahu bersandar, dan itu sepedaku. Oke everyone, semoga pagi ini menyenangkan dengan melihat sesuatu yang alami, natural, dan pastinya segar. Dan semoga udaranya bisa sampai ke kalian ya guys. Hi everyone, welcome back into my channel, and this is about Sastra. Yeay. Oke everyone, hari ini kita akan membuat sebuah video dan situasinya berbeda dan latarnya berbeda karena ini lebih alami, more natural. Ada orang yang datang guys, tapi nggak apa-apa ya, kita lanjut aja ya. It's going to be another challenge for me to have like outdoor recording like this because it's a public place, so many people will walk around later. So hopefully that you guys don't mind. But later you can see di sini itu sun akan naik, the sun will rise. Hopefully nanti seiring dengan berjalannya video kalian bisa menyaksikannya ya. Oke everyone, nah hari ini ada sebuah video akan kita reaksikan, tapi sebelumnya masih berkaitan dengan alasan aku untuk datang ke sini, yaitu tentang bagaimana bisa memaintain pendidikan yang ada di pulau ini, di tanah kelahiran aku, karena memang saya salah satu orang yang cukup konsisten di bidang pendidikan, walaupun mungkin banyak tawaran untuk menjadi pekerjaan lain ataupun untuk bekerja di tempat lain, tapi Masya Allah untuk menjadi guru tuh benar-benar harus perlukan panggilan hati seperti itu, dan alhamdulillahirobbilalamin hingga saat ini saya tetap mantap untuk memilih guru menjadi pekerjaan saya. Oke, nah ngomong-ngomong tentang pendidikan guys, ada sebuah berita menarik nih yang kemarin saya sudah lihat, bahwasanya kan Pak nelayan yang mulai bekerja dan tuh mataharinya mulai naik guys, yaitu tentang bagaimana pendidikan di Malaysia itu benar-benar dicintai, benar-benar diminati oleh seluruh rakyatnya, no matter who they are. Bahkan kemarin saya mendapat kabar bahwasanya ada salah satu narapidana ataupun orang yang di penjara pun di Malaysia, di dalam penjara pun melanjutkan pendidikannya hingga lulus dan hingga mendapatkan gelar sarjana. Itu amazing banget. Bahkan di tempat menakutkan seperti penjara pun mereka tetap ingin untuk melanjutkan tingkat pendidikan mereka, karena mereka yakin bahwasanya ketika kamu berpendidikan di Malaysia, kamu akan lebih dihormati, kamu akan mendapatkan tempat yang lebih baik, dan kamu akan mendapatkan perhatian dari negara kamu. Seperti itu. Negara kamu datang turut hadir untuk apa? Untuk membuat perubahan buat kalian-kalian yang benar-benar berkecimpung di dunia pendidikan. Menarik banget. Dan tidak sampai di situ saja guys, tidak hanya seorang narapidana ataupun orang di dalam penjara, namun kemarin itu ada berita yang cukup mengejutkan menurut saya, yaitu Mama made it when a manuscript comes home, yaitu Tengku Ampuan Pahang Tunku Aziza Minah Muhaminah Iskandariah juga guys ternyata melanjutkan studi beliau. Wow, coba kita lihat ya. At the age of 66, I did something that surprised even myself. I returned to university. The last time I sat in a classroom as a student was almost 50 years ago. Back then, assignments were written by hands, researches meant hours in libraries, and nobody had ever heard of artificial intelligence. Suddenly, there I was again, carrying books, reading journal articles, meeting supervisors, and worrying about deadlines like any other students. At the age of 66, Masya Allah, beliau memang luar biasa ya guys. The only difference was that most of my classmates were the same age as my children.
Salut banget buat Tunku Ampuan Pahang, Tunku Aziza Aminah Maimunah Iskandaria. For years, I was the one reminding them to study, finish their assignments, attend lectures, and most importantly, graduate. Like many mothers, I could become quite a monster. When it comes to education, university was never presented as an option. It was an expectation. Masya Allah. Jadi beliau ya, sebenarnya untuk posisi beliau menurut saya tuh apalagi sih yang beliau harus cari gitu, apalagi sih yang beliau harus lakukan. Kalau bisa dibilang beliau tuh sudah mendapatkan segala-galanya. Tapi begitulah, when it comes to education, orang Malaysia tak pandang bulu siapapun itu. Bahkan Tunku Ampuan Pahang, Tunku Aziza Aminah Maimunah Iskandaria pun masih terus ingin membekali diri beliau, ingin melengkapi diri beliau dengan pendidikan yang lebih tinggi. Luar biasa banget, at the age of 66, she doesn't giving up on education, bahkan menjadikan itu semangat buat beliau untuk terus mencari sesuatu yang lebih baik lagi di dunia pendidikan untuk diri beliau. Kemudian nih ada sebuah berita juga datang dari Indonesia guys. Mungkin beberapa dari kalian juga sudah pernah mendengar berita ini. Mungkin di umur yang hampir sama, tapi mungkin pengalaman ataupun ekspektasi ataupun experience di dunia pendidikan yang cukup berbeda yang dirasakan oleh guru Indonesia ini, di mana beliau sudah mengabdi selama 40 tahun di dunia pendidikan, tapi beliau giving up on education. Mungkin beliau sadar apa yang diberikan tidak sama dengan apa yang akan beliau dapatkan. Coba kita lihat sama-sama videonya seperti apa everyone. Saya Bu Ijah, pada Juni 2026 ini memutuskan berhenti menjadi guru setelah 40 tahun mengabdi. Wow, dengan sayang membawa gaji sekali. terakhir Rp414.000. Subhanallah, Mari kita hitung. 414.000 Iya, guys amplopnya. untuk 40 tahun. Kita buka. Satu, dua, tiga, empat, 10.000, 2.002. 2000-nya 2 jadi 4.000 ya guys. Bukan pamer ya, Ya hanya Allah. sekadar mengungkap fakta. Wassalam. Bukan pamer guys, bukan pamer untuk memberitahu orang bahwasanya beliau mendapatkan duit 414.000 seperti itu, jadi ingin dipamerkan. Bukan itu maksud dan tujuannya, tapi beliau ingin mengungkapkan fakta bahwasanya inilah wajah sedih, wajah pahit di dunia pendidikan Indonesia setelah bekerja dan setelah berbakti selama 40 tahun di dunia pendidikan. Tapi selama 40 tahun ini, inilah yang dirasakan oleh guru-guru Indonesia. Ya mungkin akan sedikit berbeda ketika beliau menjadi PNS, tapi saya bisa katakan bahwasanya saat ini beliau tidak menjadi PNS. Mungkin beliau hanya menjadi guru swasta ataupun guru honorer di sebuah sekolah. Jadi ada dua nih guys. Mungkin kalau kita bisa compare apple to apple guys, bahwasanya di satu sisi Tunku dari Pahang sangat ingin terus bersemangat, sangat ingin terus berambisi untuk terus mengenyam dunia pendidikannya, walaupun di usia yang sudah tidak muda lagi, beliau masih sangat tetap semangat. Kenapa? Karena beliau yakin dengan sistem pendidikan yang ada di Malaysia yang akan terus bersinar dan akan terus menerangi siapapun yang berada di dunia pendidikan. Sedangkan di sisi yang lain di Indonesia, setelah berkhidmat 40 tahun, beliau giving up on Indonesian education karena memang ya mau tidak mau ya guys, beliau butuh makan, beliau butuh kehidupan selama 40 tahun. Gaji beliau less than 100 ringgit in a month, Masya Allah. Jadi saya juga bingung apa yang akan terjadi di dunia pendidikan Indonesia jika semua orang yang ada di dunia pendidikan ini mulai giving up like this. Guru-guru mulai merasa mendidik menjadi guru bukan sesuatu yang menjanjikan, bukan sesuatu yang bisa membuat kita ikut membangun bangsa. Kenapa? Karena bangsa dan negara ini tidak memberikan support ataupun dukungan yang baik kepada mereka, para pendidik dan para pengajar, ataupun siapapun yang bergerak di dunia pendidikan. Oke, ada sebuah video lagi akan kita tampilkan everyone, yaitu ketika ketika negara hadir di dalam dunia pendidikan, menjadikan para guru menjadi semakin lebih bersemangat lagi, semakin lebih kreatif lagi, semakin lebih mencari inovasi-inovasi terbaru lagi.
tentang metodologi apa ataupun cara belajar apa, cara mengajar apa yang bisa diaplikasikan di sekolah untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Dan ini adalah salah satu impact ataupun efek ketika pemerintah hadir di dunia pendidikan. Dan bisa kita lihat di video satu ini ketika guru-guru Malaysia mencari cara yang lebih baik lagi untuk bisa mengajar di dalam kelas-kelas mereka. Here we go, 1, 2, 3. Kan? Dengar. Potongkan tengah-tengah sama besar. Satu je, potong satu. Ini Tengah. pelajaran apa guys? Macam Fraction. mana? Ni buah Syllabus tauke year one. awak potong macam ni. Tengah-tengah. Sama besar. Okey, cuba buat sekarang. Saya nak Kenapa tengok. bawa roti ya? Tengah-tengah. Okey, sama Oh, besar. I Okey. see. Sekali je, satu je. Potong sekali je. Okey. Oh, semua Sekali bawa je. Jangan roti. tekan banyak-banyak sekali. Satu je dulu. Jangan. Ya jangan. Allah, Okey. comelnya. Look at that. Dah. Ini rasa pandan pasti. Okey, ni dah ya buahnya. Okey, dah. Tunjuk. Okey. Wow, ada 2 apel. Okey, sekarang. Ya Allah, seru banget belajarnya. Angkat satu bahagian. Angkat sebelah. Angkat Diangkat sebelah. nak, jangan dimakan ya nak. Okey, tu. Angkat sebelah. Buat Oh, tokek tu. subhanallah. Ikut saya. Satu. 1. Angkat sebelah. Angkat sebelah. Daripada satu. Angkat satu. Saya tak boleh pegang. Tak boleh pegang? Nanti saya buta. Pegang je, bukan suruh makan. Okey, satu. Comelnya. Daripada Dua bahagian. Oh, 1 daripada 2 bagian. 1/2 or 1 out of Okey, 2. 1/2. Ya Robby. Okey, letak bawah. Wah, Masya Allah, siapa coba yang nggak mau ikut kelas fraction atau pembagian seperti ini. Kalau di Indonesia namanya pecahan seperti itu. Dan Masya Allah, kalau saya ingat-ingat ya waktu saya kecil dulu belajar fraction, nampaknya tak pun di kelas kecil seperti ini. Saya belajar fraction itu di kelas besar. Di kelas berapa ya? Di darjah berapa gitu ya? 4 ke 5 ke, tapi ini macam darjah 1 pun sudah belajar ya. Masya Allah. Jadi it was one of the hardest topic in math because like 2/3 ya, mana yang harus di atas, apakah 2-nya apa 3-nya seperti itu. Jadi masih bingung. Kenapa? Karena it was just like doing in a paper. Nah, ketika negara hadir di dunia pendidikan, guru-guru mencari inovasi dan cara, dan inilah yang terjadi guys. Makanan di rumah, sesuatu yang anak-anak benar suka dan benar-benar cinta, itu bisa menjadi media pembelajaran. What on earth? Dan ini adalah a day in life as a science teacher. Look at this. Wow. Wow. Terbaik. Jadi ini seperti menggolongkan hewan-hewan ya. Jadi hewan yang kayak omnivora, karnivora, herbivora gitu. Tuh kan. Wow. Bilik sains, ada bilik sainsnya pun. What? 6.20 masih di sekolah. Wow, 6.20 masih di sekolah. Jadi nggak ada hitung-hitungan guys. Guru nggak hitung kerja sampai jam berapa. Guru nggak hitung harus kerja bagaimanapun caranya. Cari materi, bikin gunting-gunting, ataupun menyiapkan slides. Kenapa? Karena memang mereka bekerja dengan tulus. Mereka sudah nggak memikirkan ntar pulang harus makan apa, besok saya bayar sekolah anak saya yang ada di perantauan bagaimana, besok listrik bayarnya bagaimana, air bayarnya bagaimana, berasnya habis bagaimana. Tidak memikirkan itu lagi. Kenapa? Karena guru di Malaysia semuanya sudah dijamin oleh pemerintah mereka. Jadi guru tinggal datang, fokus, belajar, duduk manis. Do something that you can improve for Malaysian education. Dan inilah yang terjadi sehingga jam 6.20 pun
guru Malaysia masih di sekolah. Masya Allah, sedangkan guru Indonesia misalnya jam pulangnya jam 4 ataupun jam 4.30 sudah pulang. Ngapain? Cari penghasilan yang lain. Ngajar lagi di rumah-rumah. Ngajar lagi di kelas-kelas lain, cari tambahan untuk bayar listrik, untuk bayar sekolah anak, untuk besok mau makan apa, untuk bayar air dan lain sebagainya. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Cinta tak bertepuk sebelah tangan, inilah hasil. So this morning I saw something absolutely amazing on my social media. SMK Derma, SMK. full on camera crew, director, Wow. producer, camera operator, dalam sekolah, Wow. dalam sekolah menengah. I only learned this when I got to college. I've seen enough. Bring the World Cup to Malaysia. Bring the World Cup to Malaysia, and aku nak minta semua pelajar dari SMK Derma operate the entire thing. I've never had hands-on Yes, experience hands-on on experience. anything That's what it's while I called. was in sekolah menengah. Except for chemistry students, right? Kerana korang perlu campur-campur liquid macam teh air. Macam mana korang dapat budget? Everything high-end, man. Pelajar-pelajar semua ni ada 10 years of pengalaman at the age of 6 or 17. I'm gonna tag their social media account, go have a look. They're doing some cool stuff. I'm so jealous. Wow, Masya Allah. Nah, tidak hanya gurunya, tapi pihak sekolahnya juga, dinas pendidikannya juga bekerja lebih keras lagi. Menyediakan apa yang bisa disediakan untuk anak-anak mereka, untuk pelajar mereka. Jadi ngomong tuh, oke, kita ngomongin teknologi. Teknologi itu ada yang namanya guys laptop, ada namanya komputer, ada namanya ini itu, tapi barangnya tidak ada. Sedangkan di Malaysia itu mereka langsung menerapkan apa yang mereka pelajari. Dan look at that, gak heran ketika suatu saat nanti Malaysia memiliki generasi yang luar biasa banget di bidang pendidikan dan bisa ikut ambil andil membangun bangsa mereka dengan skill yang mereka miliki. Kenapa saat ini mereka sudah nggak ngomongin lagi teori gitu. Ketika kamu ingin live streaming, itu ada beberapa alat-alat yang kamu perlukan. Tapi mereka sudah langsung melakukannya dengan alat-alat tersebut right in front of their faces. They know what to do. Mereka tahu harus memutar button yang mana, harus naikin volume yang mana, yang diturunkan yang mana. Di darjah ataupun di tingkat SMK, guys, bahkan ini bukan university. Masya Allah. Jadi pemerintah Malaysia tuh banyak duitnya untuk dunia pendidikan, untuk membeli alat-alat, untuk memberikan gaji yang baik untuk guru mereka, untuk membangun sekolah-sekolah mereka di pedalaman. Dan yang di sini ya begini, gurunya sudah giving up. 40 tahun mengajar hanya mendapatkan 414.000 rupiah. Yang mungkin untuk sebagian orang itu hanya untuk makan satu kali restoran saja, guys. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Sampai kapan? Saya juga nggak tahu sampai kapan ini akan berlaku, akan terjadi. Makin kesini makin pesimis dengan pemerintah. Tapi insya Allah hingga saat ini semangat saya tetap ada untuk membangun bangsa ataupun kampung tempat saya dilahirkan. Dan here I am at Lombok now. Doakan ya guys, semoga one day Indonesia bisa seperti Malaysia dan bisa mendapatkan pemimpin yang lebih fokus lagi di dunia pendidikan. Kenapa? Ketika kamu fokus di dunia pendidikan, actually kamu sedang fokus untuk membangun bangsa kamu di segala segi kehidupan. Itu aja dulu untuk hari ini guys. Jam matahari sudah cukup tinggi itu, Masya Allah. Ya, tuh kan sebentar lagi jam 7. Tadi bapaknya sudah jalan-jalan dan sudah mulai isi bensin untuk perahu mereka, karena mereka akan segera menyeberang ke Pulau Lombok. Okay guys, that's all for today. Thank you so much for watching. Hopefully that you find this pretty good. If you find this pretty good, don't forget to thumbs up, and also if you're new to this channel, don't forget to like button and subscribe. Much love from me in Lombok everyone. Thank you so much. Malaysia boleh, Indonesia bisa lebih baik lagi. Bye everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta dari Lombok.